Ya, pondok pesantren ini punya andil besar ya dalam membentuk fondasi moral dan sosial masyarakat yang seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya sekedar mendidik ya, tetapi bagaimana kita sebagai manusia itu bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas begitu, karena di situ kan selain yang saya sebutkan tadi juga ada pembelajaran sosial, bagaimana berempati dengan yang lain. Nah, nilai-nilai ini kan membentuk nilai kejujuran dari dirinya sendiri. Di era globalisasi hari ini ya harus diimbangi dengan nilai-nilai yang ada di pesantren sebetulnya. Paling tidak kan di dalam komunitas kebersamaan itu mewarnai begitu. Apalagi kalau dia menjadi seorang pemimpin, maka di situ kan menjadi potret dan bisa menjadi contoh untuk yang lain gitu. Kemudian kalau kita lihat ya, banyak lulusan pesantren hari ini yang terjun di politik ya gitu, juga di ekonomi, dan yang pasti pendidikan itu banyak. Tiap zaman ya, semua zaman. Jadi sejak dulu kala sampai kapanpun nilai pesantren itu luhur untuk diimplementasikan. Halo kawan, selamat berjumpa kembali di episode Podcast Suara Surabaya. Kalau sekarang bersama saya, Ajib Syahrian. Dan untuk hari ini kita akan membahas soal pondok pesantren yang dikenal juga sebagai Soko Guru Pendidikan Indonesia. Sayangnya akhir-akhir ini jadi sorotan masyarakat Indonesia. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai pondok pesantren Al-Khozini Sidoarjo menelan 63 korban meninggal, membuka muara persoalan di lingkungan pesantren. Mulai dari kesiapan infrastruktur, yang mana dari 42.000 lebih pesantren di Indonesia, ternyata hanya 50 kawan pesantren yang punya dokumen persetujuan bangunan gedung atau PBG. Temuan ini jadi pertanyaan besar terkait jaminan keamanan pembelajaran di pesantren. Selain itu, terkuak juga tradisi santri ikut mengecor bangunan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan menimba ilmu di sana. Saya mengutip apa yang disampaikan Nasaruddin Umar, Menteri Agama, ketika meninjau pondok pesantren Al-Khozini. Beliau bilang sebagian besar pesantren itu sebetulnya juga dibangun menggunakan cara-cara yang demikian. Belum lagi persoalan kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren yang masih marak terjadi. Hal ini tentu tidak memberikan ruang aman bagi para santri. Dan yang terbaru kawan, salah satu stasiun TV nasional membuat tayangan kontroversial tentang kehidupan pondok yang dianggap feodal dengan narasi framing terhadap Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Hal ini kemudian memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama dari kalangan pesantren. Rentetan peristiwa ini menempatkan pesantren di antara persimpangan adab dan moral. Lalu bagaimana peran pemerintah untuk mengembalikan marwah pesantren menjadi pilar utama pendidikan Indonesia yang banyak melahirkan tokoh bangsa? Mari kita bahas lebih dalam bersama Dr. Hajah Laili Abidah SAG, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB, tentang apa saja persoalan yang dialami pesantren dan bagaimana solusi untuk membantu pesantren dalam mendidik moral anak bangsa. Selamat datang Ibu Laili, terima kasih sudah menyempatkan hadir di POTS, dan ini memang topik yang lagi hangat Ibu. Ya, seksi. Nah, di media sosial, di TV, dimanapun termasuk di Suara Surabaya. Kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu melihat peran pondok pesantren dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia? Silakan. Ya, pesantren ini kan punya andil besar ya, keberadaannya sepanjang dalam sejarah bangsa ini. Karena pesantren bukan hanya sebuah lembaga pendidikan agama, tapi juga yang bisa menghasilkan dari
pejuang-pejuang gitu, dan membentuk karakter daripada bangsa ini, kader dari bangsa ini. Berhasil sebagai kader ya Ibu ya. Bahkan sejak Indonesia sebelum merdeka ya, pesantren ini kan sudah melahirkan tokoh-tokoh besar, yang mana yang terdiri dari ulama, juga menteri-menteri ya, gitu. Yang mana pondok pesantren ini menanamkan nilai-nilai seperti keikhlasan, gitu, kemandirian, semangat kebangsaan juga. Dan yang pasti ini untuk modal moral bangsa ini. Baik. Terus berarti itu ada kaitannya dengan sebutan pondok pesantren sebagai soko guru peradaban bangsa Ibu ya? Iya. Oke. Apa Ibu andil dan peran dalam pesantren terkait sebutan itu? Ya, pondok pesantren ini punya andil besar ya dalam membentuk fondasi moral dan sosial masyarakat, yang seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya sekedar mendidik ya, tetapi bagaimana kita sebagai manusia itu bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas begitu. Karena di situ kan selain yang saya sebutkan tadi juga ada pembelajaran sosial, bagaimana berempati dengan yang lain. Nah, nilai-nilai ini kan membentuk nilai kejujuran dari dirinya sendiri. Kemudian juga ada gotong royong, ya, karena hidup bersama di dalam satu tempat sehingga pasti mereka akan bahu membahu. Nah, dari sini tidak kurang ya kalau misalnya hanya didapatkan dari hanya ilmu umum. Berarti pondok ini kan merupakan fondasi spiritual yang bisa menghantar ya lebih sempurna lah dalam perjuangan begitu. Baik, nah ini saya suka ini statementnya Bu Leili ya terkait pondok pesantren di mana membentuk fondasi moral dan sosial, bisa menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum ya Ibu ya bahasanya ya. Nah, juga membentuk karakter yang mandiri. Nah itu dia. Terus apakah nilai-nilai luhur pesantren itu masih relevan Ibu ya dengan kondisi sosial saat ini? Iya, di era globalisasi hari ini ya harus diimbangi dengan nilai-nilai yang ada di pesantren sebetulnya. Paling tidak kan di dalam komunitas kebersamaan itu mewarnai begitu. Apalagi kalau dia menjadi seorang pemimpin, maka di situ kan menjadi potret dan bisa menjadi contoh untuk yang lain begitu. Kemudian kalau kita lihat ya, banyak lulusan pesantren hari ini yang terjun di politik ya, gitu, juga di ekonomi, dan yang pasti pendidikan itu banyak. Kemudian di teknologi juga, tetapi mereka ini kan di dalam semua tempat dia bekerja ataupun dia berkarya gitu, dia masih tetap melaksanakan atau membawa nilai-nilai dari kepesantrenannya itu, seperti yang saya sebutkan tadi. Berarti kalau bahasanya alumni pesantren itu ilmunya apa yang dia dapat itu bisa dibilang terpatri Ibu ya? Iya, dan menurut saya setiap zaman ya, semua zaman. Jadi sejak dulu kala sampai kapanpun nilai pesantren itu luhur untuk diimplementasikan begitu. Terus itu kan berarti kan sebetulnya pondok pesantren sudah punya fondasi yang bagus, dampak yang bagus, tapi ternyata memang pada akhirnya ya ada banyak dinamika di lapangan Ibu. Dan saat ini pesantren ya sayangnya itu diterpa isu negatif tentang lemahnya pengawasan bangunan terkait infrastruktur ini Ibu. Kalau menurut Bu Leili sendiri, apa akar masalahnya? Pondok pesantren kan kebanyakan swadaya ya. Jadi ada yang tidak tercover oleh pemerintah gitu. Bahkan banyak yang di pondok-pondok yang kecil-kecil gitu ya. Sehingga berkemungkinan kan minim sekali untuk perancangannya gitu ya. Kemudian
keterlibatan tenaga ahli, juga konstruksi bangunannya. Saya yakin semuanya itu juga minimnya dari anggaran yang dipunyai oleh pesantren itu. Makanya kalau ada isu santrinya kemudian ikut, kadang-kadang ya memang tidak disuruh oleh gurunya karena memang ingin membantu secara sukarela, dapat barokah, istilahnya kalau santri ya. Sehingga itu ya tidak bisa dikatakan diskriminasi kalau memang kemudian anaknya itu berkeinginan sendiri, berinisiatif sendiri karena minimnya dana yang ada. Oke, dan itu kalau saya dengar kalau tidak salah ya bentuk bakti terhadap tempatnya menimba ilmu ya Ibu ya. Iya. Toh juga dari para kiai itu atau guru itu tidak mungkin kemudian membiarkan apa yang dilakukan itu lebih dari kemampuannya. Terus berarti kejadian Al-Khazini kemarin, Pondok Pesantren Al-Khazini yang bahkan sampai 60 sekian santri itu pada akhirnya harus berpulang terlebih dahulu, harusnya bisa jadi pembelajaran ya Ibu ya? Ya pasti itu ya. Dari semua fenomena yang ada, ini kan kita semua harus mengevaluasi diri, baik pemerintah terutama ya, yang bisa memberikan bantuan untuk pembangunan dari pondok pesantren yang hari ini kan sudah mulai sebetulnya oleh Menko dan PU ya, Menteri PU, juga Menteri Keuangan atas instruksi Presiden. Ini semua kan memang lahir dari sebuah fenomena yang ada. Jadi ini merupakan evaluasi kita semua. Lalu kalau dari DPRD Jawa Timur sendiri, bagaimana Ibu menanggapi isu keselamatan dan tata kelola di pondok pesantren ini? Ya kita konsen ya, karena ini harus ditangani dan kita harus menjadi penjembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Begitu kita mendorong terus bagaimana pemerintah hadir untuk menertibkan ini, untuk menyonding ini, sehingga bagaimana anak-anak bisa belajar di ruang yang aman. Gitu. Terus kalau koordinasi dengan pemerintah pusat, Ibu, mungkin Anda sudah kontak dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat mungkin? Iya, kita melakukan audiensi dengan OPD agar segera OPD ini bergerak. Karena kan dari pemerintah pusat itu misalnya ada program, ya. Nah, yang di bawah ini seperti DPRD provinsi ini terus mendorong OPD yang terkait, misalnya untuk pembangunannya begitu ya. Kemudian sumber dananya biasanya dialokasikan kemana dananya itu. Nah, misalnya ke dinas sosial begitu. Nah, kita akan audiensi dengan dinas sosial dan mendorong terus agar segera terrealisasi. Oke. Kalau dari sini pun sebetulnya kita sudah bisa melihat ya, kalau DPRD Jawa Timur itu sudah melakukan beberapa langkah untuk ya bahasanya untuk bisa menanggulangi apa yang terjadi dan harapannya kejadian di Pondok Pesantren Al-Khazini ini tidak terulang kembali di masa mendatang. Tapi apa sudah ada regulasi ya Bu ya terkait pengawasan bangunan pesantren itu? Sudah ya di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, yang mana ini terkait persetujuan bangunan ya dan IMP. Dan hari ini kan sudah dipermudah oleh Menteri PU ya. Jadi bagaimana semua pesantren mengakses ini menurut saya. Jadi di antara keduanya ini sama-sama bagaimana menjemput bola begitu. Sama-sama. Sehingga nanti cepat terrealisasi apa yang menjadi solusi-solusi dari fenomena-fenomena yang terjadi kapan hari itu. Iya. Gitu. Terus terkait pengawasan dari pondok pesantren juga itu bagaimana Ibu ya? Ya memang harus ada payung hukum ya,
yang jelas gitu, yang bisa mengatur hal ini, minimal dalam bentuk perda, peraturan daerah dari gubernur gitu. Kemudian kerjasama lintas lembaga, ya, juga mekanisme yang memastikan setiap pembangunan pesantren itu punya standar keselamatan yang kemudian tanpa ada hambatan sehingga itu bisa terwujud dengan baik. Yang penting aturannya ada dulu nanti dari pemerintah dan termasuk Pemda bersama-sama untuk menggandeng semuanya, Ibu ya. Karena perda itu kan bisa berubah-ubah dengan adanya fenomena yang terjadi. Begitu. Tapi kalau secara umum Ibu ya, kondisi pesantren di Jawa Timur itu seperti apa Bu terkait infrastrukturnya? Sebetulnya secara umum ya sangat beragam karena kan iklimnya beda-beda, kemampuan finansialnya juga beda-beda, kemudian segmennya santrinya juga beda-beda. Jadi beberapa ada memang pondok pesantren yang salaf, yang kemarin Al-Ghazini itu termasuk pondok salaf. Pondok salaf itu melahirkan santri-santri yang bisa kalau zaman dulu tuh ahli filosof ya, ahli filosofi gitu ya. Jadi bisa mengkaitkan terkait hukum-hukum kayak gitu. Dan tapi ada juga yang pondok modern, pondok yang mana sudah dia tidak hanya sekedar kitab kuning, tidak sekedar pembelajaran secara spiritual, tapi ada pembelajaran secara umum, kemudian juga ada ekstra kurikuler yang disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Sehingga anak-anak itu terarah kepada kemampuannya, tetapi tidak mengabaikan nilai-nilai dari spiritual itu sendiri. Tapi sebetulnya dari meskipun ada berbagai macam, tapi kan tetap harusnya santri itu kan harus punya lingkungan belajar itu yang aman Ibu ya harusnya. Iya, saya yakin semua pondok pesantren sudah melakukan itu, tetapi ya itu tadi Mas, mungkin keterbatasan anggaran, juga kadang-kadang mondok itu kan banyak yang gratis. Nah itu, jadi ya sebenarnya pemerintah memang harus hadir untuk menyonding yang seperti itu. Tidak semua seperti itu, tapi masih ada lah, memang harus lebih difokuskan untuk diperhatikan dari segi keamanan dari kader-kader bangsa ini. Itu dia. Penjelasan dari Ibu Laili semoga bisa memberikan gambaran ya kalau DPRD Jawa Timur itu sudah merancang solusi Ibu ya harusnya ya yang bisa diimplementasikan setidaknya di Jawa Timur itu sendiri. Siapa tahu kalau implementasinya bagus bisa dipakai ke seluruh Indonesia. Lalu Bu Laili, sejauh mana ya DPRD Jawa Timur itu mendorong kebijakan atau regulasi yang melindungi santri? Ini terkait selain tadi infrastruktur ya Ibu ya, ini terkait kasus kekerasan ataupun pelecehan yang terjadi di pondok pesantren ya, oknum lah Bu bahasanya. Silakan. Iya, kita sangat menaruh perhatian dengan isu ini sebetulnya. Tidak hanya sekedar komisi A, komisi E malah konsennya sebenarnya ke sini begitu. Tetapi kalau komisi A itu kan lebih pada anggaran begitu. Tapi kalau komisi E itu lebih pada pergerakan begitu. Jadi semua DPRD ini mendorong terus dengan di tempatnya masing-masing begitu ya. Tentunya semua ingin memastikan bahwa lingkungan pesantren ini menjadi ruang yang aman bagi santri-santri semua gitu. Kemudian ada juga langkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD ya di dalam pergerakannya, yaitu pembinaan pesantren juga melewati fraksi-fraksi gitu ya, terutama fraksi PKB ini juga ada pergerakan melalui juga bekerjasama dengan bermitra dengan Menteri Agama bagaimana mendorong agar setiap bantuan yang diberikan kepada pembangunan pesantren ini sudah berizin gitu, sudah ada izinnya. Itu yang menjadikan izinnya itu menjadi keamanan santri. Dan karena
tempat juga apa namanya yaitu fasilitas ya. Fasilitas ini juga pengaruh juga ya. Pengaruh untuk anak-anak bagaimana anak-anak bergaul, anak-anak berekspresi. Karena ruang yang sempit juga menghadirkan sesuatu yang tidak baik sebetulnya. Jadi maka ruang itu juga penting begitu. Oke. Termasuk ruang belajar yang sehat dan aman nih Bu ya. Sehat dan aman. Terus apalagi Bu ya langkah yang kalau menurut Anda ini efektif untuk mencegah kekerasan dan pelecehan itu tadi Bu di pesantren, apalagi ya apakah cukup ya dengan sosialisasi ataukah ada pelatihan khusus bagi pengasuh atau santrinya itu sendiri Bu? Iya, pelatihan itu sangat penting menurut saya. Terutama untuk pendidik ya, untuk pengurus-pengurusnya. Kan rata-rata pesantren itu memang kalau hari ini kemudian kita mencari yang punya integritas tinggi pasti sekarang berbicara finansial. Jadi rata-rata mereka ya punya kemampuan, maka itu tugas kita pemerintah dan legislatif ini untuk bagaimana bisa melewati OPD-OPD, terusnya ada pelatihan-pelatihan dan nanti ini kita masukkan sebagai menunya begitu. Jadi ada pelatihan untuk kader-kader leader pesantren begitu. Itu dimasukkan pada menu-menu komisi-komisi yang bisa membidangi ini. Gitu. Itu nanti gerak dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi kita memang sangat hari ini sangat antusias sekali sebenarnya untuk mengolah bagaimana bisa anak-anak ini, anak-anak santri yang punya semangat tinggi, bisa dia punya ruang yang aman dan nyaman begitu. Itu dia ya, dan kalau saya boleh menyebut memang ini membangun ruang yang aman untuk pesantren itu nggak cuma aturan Ibu ya, sebetulnya kayaknya fasilitasnya juga ya. Itu yang Sarpras ya, sarana dan prasarana. Itu yang harus sama-sama jalan gitu loh Ibu ya. Iya. Terus kalau menurut Ibu sendiri menilai kasus-kasus ini, apakah mencerminkan lemahnya sistem pengawasan di pesantren Ibu? Iya, itu tadi Mas, lemahnya sistem dari pengawasan karena SDM-nya. SDM-nya ini memang masih kurang, maka pemerintah ya harus menyondong ini dengan seperti pelatihan tadi, yang mana pelatihan itu literasi yang bersifat edukasi. Jadi pembelajaran yang terus-menerus dilakukan sampai ada implementasinya gitu. Dan pengawasan yang melakukan pengawasan siapa? Ya DPR ini. Mulai dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota gitu. Oke. Berarti kalau Anda dari DPRD Jawa Timur, bahasanya kalau anak sekarang tuh tektokannya, sinerginya tuh sama siapa aja Ibu ya? Kalau untuk ini, kalau tidak salah Kementerian Agama juga ikut ya Ibu ya, pastinya ya. Kemenak ya. Kemenak, terus apalagi ya, Dinas Pendidikan juga Dinas Ibu ya. Pendidikan ya, Dinas Kesehatan terkait psikologinya. Anak-anak kan tidak hanya butuh makan ya, tidak hanya butuh pendidikan, tapi anak-anak ini harus punya ruang konsul sebenarnya seperti bimbingan konseling begitu. Nah ini kayaknya kalau pondok-pondok pesantren yang masih kecil atau yang saya bilang tadi belum modern begitu ya, masih terbatas dari anggaran dan lain-lain, maka itu tadi pemerintah harus hadir memberikan bimbingan konseling atau pendampingan psikologi begitu. Karena pasti saya rasa kalau pondok yang kecil itu berat untuk mengkondisikan ini. Karena apalagi kalau sudah muncul psikologi, ini akan berbicara finansial gitu. Paling tidak bimbingan konseling lah. Gitu. Itu dia ya. Berarti terkait infrastruktur iya, kemudian masalah keilmuannya iya, dan bahkan isu psikologis, sisi yang kayaknya makin kesini makin dibicarakan juga Ibu. Yeah. Anak-anak zaman sekarang katanya ada yang overthinking lah, atau apapun lah itu anak-anak zaman sekarang. Nah, ini sekarang saya mau fokus Ibu ke terkait peran ya Ibu ya dari DPRD Jawa Timur dalam mendukung pesantren agar bisa kembali jadi pusat pembentukan moral dan karakter bangsa Ibu.
Apa saja Bu langkah-langkah atau komitmen yang sudah disusun dari DPRD Jatim? Ya, DPRD Provinsi Jawa Timur hari ini berkomitmen kuat untuk memperkuat pesantren ini bukan hanya dari sisi pendidikan ya, tetapi juga bagaimana aspek manajemennya ini juga jalan sehingga keselamatan dan kesejahteraan ini akan terkondisikan begitu ya. Kemudian dorongan yang lebih konkret tidak melalui program hanya dari program pembinaan saja ya, tapi bantuan infrastruktur seperti pembangunan gitu, kemudian peningkatan kapasitas pengelolaan pesantren harus dibomingkan sekarang gitu ya. Selain itu DPRD juga tengah mengkaji kemungkinan adanya regulasi daerah yang memastikan pesantren tidak hanya mandiri secara ekonomi tapi juga memiliki sistem pesantren yang kuat gitu ya. Terus kalau menurut Anda sendiri Ibu, terkait kemarin berita yang sudah terlanjur kemana-mana Ibu ya, apa langkah konkretnya ya yang bisa dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pesantren Ibu? Yang pertama pesantren dan pemerintah sama-sama bagaimana membuka diri gitu ya. Kemudian gini, manusia aja kan tidak sempurna. Jadi kalaupun manajemen juga tidak ada yang 100% berhasil. Jadi pastilah kita ini kesempurnaan hanya milik Allah. Pasti sehingga dari kekurangan-kekurangan itu mari kita selalu berbenah diri dan pemerintah juga. Yang pasti pemerintah hadir untuk membantu ini karena mungkin kemarin yang tidak terpotret oleh pemerintah, maka hari ini sudah mulai terpotret sehingga pemerintah harus hadir untuk memperkuatkan dari kinerja pemerintah yang hari ini sebetulnya. Dan DPRD provinsi dan DPRD yang lain pasti akan mendorong terus dan membantu sampai bagaimana ini bisa terwujud nyata. Bukan hanya kata-kata seperti di media. Jadi, berarti perlu apa ya? Ini tuh kalau nggak disampaikan Ibu, kayaknya masyarakat pun belum paham. Jadi berarti ya ada yang penting juga yaitu adalah komunikasi publik Ibu ya. Iya, ini hari ini kita akan komunikasi publik ya. Mungkin masyarakat belum tahu apa yang dilakukan oleh DPRD provinsi. Tetapi sebenarnya DPRD provinsi ataupun kabupaten kota hari ini semua ketika ada isu yang muncul apalagi terkait nyawa, selalu kita langsung fokus dan bergerak cepat. Gitu. Baik, termasuk sinergi Ibu ya dari DPRD. Iya, karena sinergi dengan OPD dan kementerian itu terus harus dilakukan. Termasuk dengan pengurus ya Ibu ya, dari kiainya kemudian. Iya, makanya tadi jadi kiai juga pondok pesantren harus mulai membuka diri untuk bisa berkolaborasi. Iya. Ini dia. Dan memang sebetulnya pondok pesantren itu ada banyak hal positifnya, tapi kalau bahasa Jawanya itu kok ya eman yang kemarin itu. Iya. Tapi bisa jadi mungkin karena memang kemandirian ini tadi Mas. Jadi mandiri, bahasanya tidak mau ngerepoti begitu. Tapi ketika kemudian ada fenomena kan ya pemerintah harus hadir. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya masih ada harapan ya untuk pondok pesantren dan saya harap harapan ini juga bisa dibarengi dengan refleksi. Kalau menurut Ibu Lali sendiri bagaimana Ibu ya pesantren bisa tetap jadi benteng moral tanpa terjebak romantisme masa lalu Ibu? Ya pesantren hari ini harus tetap memegang nilai-nilai spiritual gitu ya. Hari ini kan semakin banyak pergejolakan gitu ya. Jadi saya rasa nilai-nilai spiritual yang kuat ini bisa menetralisir gitu dari pergejolakan globalisasi yang ada gitu. Tapi apa perlu pesantren itu meninggalkan tradisi Bu? Kadangkala tuh kalau saya baca di media sosial tuh rata-rata ya mengkritik lah. Pesantren tuh kok ya gitu amat gitu lah. Apakah tradisi yang sudah dibangun tuh harus ditinggalkan Ibu? Tidak ya, tidak harus, bahkan harus ditingkatkan.
ditingkatkan dengan adanya perkembangan ini, perkembangan fenomena apapun itu ya, apalagi Gen Z sekarang itu, maka kan itu nilai-nilai harus diperkuat sebagai penyeimbang kehadiran dari problem-problem yang terjadi hari ini. Kan banyak apa aja ya yang di medsos ini, sehingga itu maka santri hadir untuk bisa menguatkan kader-kader bangsa ini begitu, dengan nilai-nilai yang sudah terpatri dari kepesantrenannya itu. Lalu, Sehingga bisa menjadi benteng lah. Nah, itu benteng moral. Benteng moral dari anak-anak yang mungkin tidak dari pesantren. Kadang kita itu tidak mesti ya. Kadang-kadang basic keluarga itu juga seperti anak ini seperti keluaran pesantren padahal tidak dari pesantren. Ada dari pesantren hanya sebagian kecil, itu mungkin juga tidak bisa mengimplementasikan. Maka hari ini harus lebih diperkuat lagi, jadi untuk penyeimbang itu tadi, sehingga semua menjadi punya nilai-nilai spiritual yang tinggi, bukan hanya sekedar mandiri, tetapi bisa menjaga diri. Oke. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah, Ibu ya, untuk menjaga keberlangsungan pesantren sebagai pondasi pendidikan bangsa? Pemerintah harus memastikan adanya dukungan kebijakannya, kebijakan anggaran yang berpihak untuk peningkatan struktur pembangunan yang pasti. Kemudian kesejahteraan tenaga pendidik maupun program-program pembinaan santri itu, mungkin ada subsidi tenaga pendidik dari ASN mungkin gitu ya. Mungkin siapa tahu nanti ini berkembang ke sana gitu. Penuh harapan pemerintah nanti bisa melakukan itu gitu. Karena kan kalau ASN itu kan dia kebanyakan sudah melewati fase-fase gitu ya. Fase-fase ujian-ujian gitu. Sehingga integritasnya ya lebih mumpuni begitu. Yang mungkin yang untuk BK seperti itu. Kalau yang dari ilmu agama pondok itu kadernya sudah ini Mas, sudah solid banyak ya. Sudah solid. Tinggal mungkin yang untuk BK atau dari ilmu-ilmu ekstrakurikuler lah yang lain, yang menyunding untuk anak-anak ini bisa berkecimpung ke masyarakat, bukan hanya bisa ilmu agama dan ilmu umum saja, tetapi ilmu kemanusiaan, ilmu sosial, dan ilmu yang lain itu dia juga bisa menguasai. Itu sebetulnya ada secara holistik pun sebetulnya sudah ini ya Ibu ya. Tapi saya yakin dengan fenomena yang terjadi akan timbul perkembangan-perkembangan yang luas. Dan memang harus seperti yang disampaikan Masnya tadi, komunikasi harus intens gitu. Menjalin bermitra, menjalin kolaborasi gitu. Jadi memang sebetulnya pondok pesantren itu punya banyak manfaat yang secara holistik itu bagus Ibu untuk generasi muda. Dan terakhir Ibu, pertanyaan dari saya, apa harapan Ibu terhadap generasi santri muda masa kini Ibu? Silakan. Harapan besar dari kami tentu santri-santri hari ini ya harus mampu hidup di era digital, juga mampu memperkuat warisan dari nilai-nilai keilmuan serta akhlak dari para ulama. Kemudian yang kedua, menjadi generasi yang mampu membaca zaman, berkolaborasi dengan zaman yang ada ini, percaya diri, tampil di publik, ya, tidak hanya di dalam, ya, gitu. Kemudian bermitra dengan pemerintah di dunia usaha, media, dengan membawa nilai pesantrennya itu. Dan harus adaptif. Yang ketiga, tetap rendah hati karena masa depan Indonesia ini ada di tangan generasi yang punya ilmu, punya moral, punya hati nurani, dan saya yakin santri adalah salah satu harapan terbesar bangsa ini. Ini loh, harusnya nih dipotong terus ditayangkan terkait harapan bulan ini, bagus sekali. Oh iya,
Ada pertemuan dan perpisahan Ibu. Ini nggak kerasa loh ya. Obrolan terkait pondok pesantren dan harapannya ini memang luar biasa. Tapi saya selalu punya harapan kalau pondok pesantren itu bisa melahirkan generasi-generasi emas di masa mendatang. Apalagi setelah mendengarkan penjabaran dan penjelasan dari Bu Laili, saya harap Anda pun yang menonton juga tetap punya rasa positif kalau pondok pesantren bisa jadi salah satu cara untuk bisa mencetak generasi muda dan generasi emas di masa mendatang. Ibu Laili, terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Sampai ketemu di lain kesempatan dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menonton Podcast Suara Surabaya. Saya hari ini Ajib Syahrian bersama Dr. Hajah Laili Abidah SAG MM, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.